Sekarang kita bahas cara hidup ya. Ketika kita berbicara cara hidup, maka ini akan berkaitan dengan bagaimana memilih dan melangkah dalam hidup, berkenaan benar atau salah. Pembahasan benar atau salah ini menjadi sangat menarik karena banyak sekali perspektif yang muncul. Paling umum mengatakan bahwa benar itu perspektif. Benar menurut kita belum tentu benar menurut orang lain. Misal, ada sebagian orang yang membenarkan perilaku kejahatan akibat keterdesakan. Sebagai contoh, mencuri. Mereka ada yang membenarkan dengan dalih keterdesakan membelikan susu anaknya. Namun, jelas secara umum itu merupakan perilaku yang salah, sehingga muncullah hukum untuk menindak perilaku tersebut. Produk hukum pun di sini tidak mutlak benar, sebab sebenarnya merupakan aturan kesepakatan yang sangat memungkinkan perubahan. Selain itu, ada juga yang berpandangan bahwa kebenaran itu berdasarkan saintifik atau bukti ilmiah dan kesepakatan ilmiah. Namun jelas, dalam sejarahnya, kebenaran yang sifatnya ini memiliki batas waktu atau temporer dan kerap kali dilakukan perubahan atau pembantahan. Misal, penemuan model atom bomb yang saat itu disepakati benar, menggambarkan atom sebagai orbit elektron bergerak mengelilingi inti seperti planet mengelilingi matahari. Namun sekarang ini telah digantikan oleh model atom yang lebih kompleks, memperlakukan elektron sebagai probabilitas dalam berbagai orbital. Contoh lainnya, pada abad ke-18 disepakati kebenaran teori Korolik yang menyatakan bahwa panas merupakan zat yang dapat ditransfer antara benda. Kemudian teori ini terbantahkan lagi secara ilmiah. Ada fakta temuan baru bahwa muncullah teori perkembangan termodinamika modern. Dari contoh tadi, maka kalau kita berpatokan pada perspektif kebenaran saintifik atau kuantitas ilmiah siapa yang banyak sepakat, maka kebenaran akan terus berubah. Jadi apakah memang kebenaran itu berubah-ubah? Tentu tidak. Hakikat kebenaran tidak demikian. Kebenaran itu tunggal dan absolut yang dijadikan pedoman, berasal dari Sang Maha Pencipta. Dalam hal ini, kita yang diberikan kemampuan bisa saja merasionalkan apa yang Tuhan perintahkan, namun tidak bisa membantah atau merubah kebenaran dari Tuhan. Nah, maka kita sebagai manusia yang terus bertumbuh dan berpikir bisa berangkat dari kebenaran dan fakta yang berasal dari Tuhan, kemudian diterjemahkan, didefinisikan, serta dirasionalkan menggunakan langkah-langkah ilmiah. Sehingga jika langkah ini secara keseluruhan diterapkan, akan diketahui kebenaran tunggal dalam menghadapi dan menjawab segala persoalan. Konklusinya bahwa berbicara kebenaran dan kesalahan, patokan utama kita menjadi patokan absolut, yakni apa yang berasal dari Tuhan. Sekian ya.